Jika kalian membakar secari kertas dan mencairkan es batu, apakah perubahan entalpi dari kedua reaksi tersebut sama? Untuk menentukannya, kita harus memahami apakah reaksi pembakaran secari kertas dan pencairan es batu melibatkan pelepasan atau penyerapan kalor. Karena pembakaran secari kertas menghasilkan kalor, reaksi pembakaran secari kertas termasuk reaksi eksotermis sehingga nilai perubahan entalpinya bertanda negatif. Sementara itu, pada pencairan es batu akan terjadi penyerapan kalor, sehingga reaksinya berlangsung secara endotermis dan perubahan entalpinya bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan entalpi bergantung pada jenis reaksinya. Bagaimana perubahan entalpi untuk jenis reaksi kimia lainnya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dalam termokimia, kita akan mempelajari persamaan termokimia untuk memberikan informasi tentang reaksi yang terjadi pada suatu zat, termasuk jumlah mol per reaksi, jumlah mol produk, dan perubahan entalpinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan entalpi suatu zat bergantung pada jenis reaksi kimia yang terjadi. Besarnya nilai perubahan entalpi yang ditulis pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Artinya, jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi sama dengan koefisien reaksinya. Koefisien reaksi adalah angka yang ditulis di depan rumus kimia yang menunjukkan banyaknya mol dari suatu zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Oleh karena itu, jika koefisien reaksi dalam persamaan termokimianya diubah, nilai perubahan entalpinya juga berubah. Aturan-aturan dalam penulisan persamaan termokimia. Terdapat 3 aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan persamaan termokimia, yaitu sebagai berikut. Pertama, persamaan termokimia dituliskan dengan menyertakan nilai perubahan entalpi dan fasa zat yang terlibat dalam reaksi. Kedua, apabila arah reaksi kimia dibalik, tanda pada perubahan entalpinya juga berubah, tetapi besar perubahan entalpinya tetap sama. Contohnya, persamaan termokimia dari pembentukan 1 mol air dituliskan sebagai berikut. Apabila arah reaksi pembentukan 1 mol air dibalik, sehingga reaksinya berubah menjadi reaksi peruraian air, tanda pada perubahan entalpinya juga berubah menjadi seperti berikut. Ketiga, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali, misalnya A, perubahan entalpinya juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Faktor pengali A dapat berupa bilangan asli atau bilangan pecahan positif. Contohnya, persamaan termokimia antara metana dan gas oksigen yang dituliskan sebagai berikut. Jika pada persamaan termokimia 1, koefisien reaksinya diubah menjadi 2 kali, nilai perubahan entalpinya juga berubah menjadi 2 kali dari nilai perubahan entalpi semula. Dengan demikian, persamaan termokimianya berubah menjadi seperti berikut. Perubahan entalpi standar. Pada pembelajaran sebelumnya, entalpi dapat ditentukan jika reaksi kimia dari suatu zat berlangsung pada tekanan tetap dan suhu tertentu.
Oleh karena itu, jika suhu yang diberikan pada suatu reaksi kimia tersebut berubah, entalpinya juga akan berubah, sehingga perubahan entalpi yang terukur juga berbeda. Keadaan suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 Kelvin dan tekanan 1 atm disepakati sebagai keadaan standar. Perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar disebut perubahan entalpi standar yang dinyatakan dengan lambang delta H standar. Satuan untuk perubahan entalpi standar menurut sistem internasional adalah kilojoule per mol atau dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan jenis reaksinya, perubahan entalpi standar dapat dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau Standard Enthalpy of Formation. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari atom-atom penyusunnya pada keadaan standar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perubahan entalpi pembentukan standar adalah sebagai berikut. Perubahan entalpi pembentukan standar bertanda negatif yang menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang terbentuk lebih stabil daripada unsur-unsur penyusunnya. Perubahan entalpi pembentukan standar pada unsur dalam bentuk standarnya ditetapkan sama dengan 0. Contohnya, entalpi pembentukan grafit yang ditetapkan sama dengan 0. Nilai entalpi pembentukan standar dari berbagai zat dan persamaan termokimia reaksi pembentukannya adalah sebagai berikut. Kedua, perubahan entalpi peruraian standar atau Standard Enthalpy of Decomposition. Perubahan entalpi peruraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol suatu senyawa menjadi atom-atom pembentuknya pada keadaan standar. Pada dasarnya, perubahan entalpi peruraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Oleh karena itu, sesuai dengan asas kekekalan energi, nilai perubahan entalpi peruraian standar sama dengan nilai perubahan entalpi pembentukan standar, tetapi tandanya berlawanan. Jika perubahan entalpi pembentukan standar bertanda negatif, perubahan entalpi peruraian standar bertanda positif. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, reaksi peruraian natrium klorida yang dituliskan sebagai berikut. Ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau Standard Enthalpy of Combustion. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Reaksi pembakaran dapat didefinisikan sebagai reaksi yang terjadi antara zat-zat yang mudah terbakar, seperti senyawa karbon, dan zat pengoksidasi, seperti gas oksigen, sehingga diperoleh hasil reaksi atau produk berupa senyawa yang teroksidasi. Pada umumnya, reaksi pembakaran akan menghasilkan api jika ada bantuan sumber api selama reaksi pembakaran.
Akan tetapi, reaksi pembakaran juga dapat terjadi meskipun tidak menghasilkan nyala api. Kita dapat melihatnya dari perubahan suhu reaksi karena reaksi pembakaran akan melepaskan kalor. Reaksi pembakaran adalah reaksi eksotermis, sehingga perubahan entalpi pembakaran standar bertanda negatif. Contohnya, reaksi pembakaran sempurna metanol dengan gas oksigen yang dituliskan sebagai berikut. Adapun perubahan entalpi pembakaran standar dari berbagai zat ditunjukkan pada tabel berikut. Keempat, perubahan entalpi netralisasi standar atau Standard Enthalpy of Neutralization. Perubahan entalpi netralisasi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada netralisasi 1 mol senyawa asam oleh senyawa basa atau 1 mol senyawa basa oleh asam pada keadaan standar. Reaksi netralisasi umumnya disertai pelepasan kalor, sehingga reaksi netralisasi termasuk reaksi eksotermis. Hal ini menyebabkan perubahan entalpi netralisasi standar bertanda negatif. Contohnya, reaksi netralisasi natrium hidroksida yang bersifat basa oleh senyawa asam berupa asam klorida yang dituliskan sebagai berikut. Kelima, perubahan entalpi penguapan standar atau Standard Enthalpy of Vaporization. Perubahan entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan 1 mol zat berfasa cair menjadi berfasa gas pada keadaan standar. Untuk mengubah 1 mol zat berfasa cair menjadi berfasa gas diperlukan kalor. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi penguapan melibatkan penyerapan kalor, sehingga reaksinya berlangsung secara endotermis. Oleh karena itu, perubahan entalpi penguapan standar bertanda positif. Contohnya, reaksi penguapan air yang dituliskan sebagai berikut. Keenam, perubahan entalpi peleburan standar atau Standard Enthalpy of Fusion. Perubahan entalpi peleburan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan 1 mol zat berfasa padat menjadi berfasa cair pada keadaan standar. Untuk mengubah 1 mol zat berfasa padat menjadi berfasa cair, diperlukan kalor sehingga reaksi berlangsung secara endotermis. Oleh karena itu, perubahan entalpi peleburan standar bertanda positif. Contohnya, reaksi peleburan es batu yang dituliskan sebagai berikut. Ketujuh, perubahan entalpi pelarutan standar atau Standard Enthalpy of Solution. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi yang menyertai pelarutan 1 mol zat dalam pelarut pada keadaan standar. Perubahan entalpi pelarutan standar dapat bernilai positif atau negatif
bergantung pada kondisi reaksi yang terjadi pada kondisi reaksi eksotermis atau endotermis. Contohnya, reaksi pelarutan natrium klorida membentuk ion-ionnya yang berlangsung secara endotermis, sehingga nilai perubahan entalpi pelarutan standarnya bernilai positif. Kedelapan, perubahan entalpi sublimasi standar atau standard enthalpy of sublimation. Perubahan entalpi sublimasi standar adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan satu mol zat berfasa padat menjadi berfasa gas pada keadaan standar. Untuk mengubah satu mol zat berfasa padat menjadi fasa gas, diperlukan kalor sehingga reaksi sublimasi berlangsung secara endotermis. Oleh karena itu, perubahan entalpi sublimasi standar bertanda positif. Contohnya, reaksi sublimasi es batu, yaitu perubahan es batu dalam fasa padatnya menjadi fasa gasnya sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan entalpi suatu zat bergantung pada jenis reaksi kimia yang terjadi. Kedua, dalam persamaan termokimia, persamaan reaksi kimia ditulis beserta informasi jumlah mol dari reaksi dan produk, serta besarnya nilai perubahan entalpi. Ketiga, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali, misalnya A, perubahan entalpinya juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Keempat, keadaan suatu reaksi yang berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 Kelvin dan tekanan 1 atm disepakati sebagai keadaan standar. Perubahan entalpi dari suatu reaksi termokimia yang diukur pada keadaan standar disebut perubahan entalpi standar. Kelima, satuan untuk perubahan entalpi standar menurut sistem internasional adalah kilojoule per mol. Keenam, berdasarkan jenis reaksinya, perubahan entalpi standar dapat dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu sebagai berikut. Perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi peruraian standar, perubahan entalpi pembakaran standar, perubahan entalpi netralisasi standar, perubahan entalpi penguapan standar, perubahan entalpi peleburan standar, perubahan entalpi pelarutan standar, perubahan entalpi sublimasi standar.